Tapi apakah ini akan menjadi game yang kedua yang berhasil didapatkan di tangan The Bigetron Academy? Atau bahkan tim Liquid Academy ID akan membalaskan di game yang kedua kali ini? Karena balik lagi, jangan sampai ada match point yang bisa dikantongi di tangan dari Bigetron Academy. So kita akan segera menuju ke line of dawn. Ini dia game yang kedua yang akan menjadi penentuan apakah Bigetron Academy masih mendominasi untuk di game yang kedua ini, atau bahkan tim Liquid Academy ID akan membalikan dominasi yang sempat tertunda di game yang pertama tadi. Sempat tertunda tadi ya dominasinya ya. Cuman ya ini dia. Di game yang kedua dengan Valdera sebagai Pakito. Experience berarti yang dijalankan ya. Sebenarnya untuk clear wave sama-sama cepat sih antara Glenn dan juga Valdera. Cuman kalau untuk masalah cutting, menurutku di sini ada sedikit keuntungan bagi pengguna Pakito karena biasanya split push dan juga damage itu udah lengkap banget dari Rio. Sangat lengkap sekali ya, apalagi untuk melakukan zoning. Dan terlebih lagi kali ini dari Wasipol yang harus bergerak lebih cepat juga pastinya ya. Dari segi pemanfaatan buff juga tadi sudah berhasil diambil. Sementara melihat bagaimana dari ABOY langsung datang lagi dengan pull yourself together. ABOY pull yourself together untuk bisa lebih safety lagi kalau misalkan emang ngelawan Fanny, dan juga flickernya juga lebih cepat bisa digunakan. Sementara kalau misalkan kita ngelihat ke arah dari emblem pertamanya ya, di sini lebih ke arah untuk penetrasi aja tipis-tipis Rapture. Dan juga jangan lupa bahwa di sini Digimon Digi menggunakan Bargain Hunter ya. Jadi dia ingin mempercepat itemization yang dia punya karena dia tahu bahwa untuk damage di Sanera itu sebenarnya ada damage-nya Guinevere itu kenceng sebenarnya. Tapi begitu masuk ke late game ada aja biasanya untuk halangannya. Entah dengan Rose Gold Meteor atau mungkin dengan adanya damage yang lebih besar yang diterima oleh Sanera. Agak susah kalau misalkan main tanpa ultra, tapi out of nowhere Wasipol dengan damage sebesar itu ternyata menjadi sebuah bait aja. Lihat bagaimana dengan Sanera yang udah bener standby banget, itu bener-bener kayak mancing dia masalahnya. Mancing Wasipol untuk masuk ke depan sana dan akhirnya bisa megangin ke arah dirinya sendiri juga. Tapi ya, ini Fanny yang kita bicarakan. Makanya aku penasaran bagaimana dengan Turtle pertama dari Bigetron Academy. Mereka sudah mulai mengitari dan bahkan sudah mulai melakukan setup juga. Cuman mereka tahu bahwa tidak akan seinstan itu untuk Fanny pegangin ke arah Turtle-nya. Makanya masih ada sedikit show dari Samurai dari top lane. Coba cari-cari dulu, dan ini dia Spirit of Destruction yang belum terkena pada siapapun. Andy di lain sisi setengah darah tersisa, tapi tidak ada yang bisa memberikan damage fatal kepada dirinya, ngebuat akhirnya Wasipol sedikit say hi terlebih dulu nih ke arah mid lane. Ada hampir banget karena ke arah Andy itu, kalau kena sih udah bener-bener low harusnya darahnya Andy itu. Iya ya, apalagi tembakannya kan ini udah mulai coba cari target yang optimal ya. Ditambah lagi mungkin kalian dari segi turtle yang sudah mulai tersedia juga. Bagaimana dari tim Liquid Academy ID, mereka ingin coba memegangi lebih dulu juga di area turtle. Tapi perlu dipastikan bahwasanya Andy akan sangat aktif untuk mengecek keberadaan dari Widi. Dan sebenarnya kalau ngomongin Andy, jelas sih dia bakal ngecek, tapi emang agak tricky juga karena lawannya nih Valdera, karena ngelawannya Wasipol, Fanny, Pakito yang bisa instant kill. Jadi kalau misalkan dia salah cek sedikit aja, itu bakal bahaya banget untuk KDA yang dimiliki oleh Bigetron Academy. Dan ini sangat berpengaruh dari segi KDA. Melihat bagaimana banyak banget nih hero dari tim Bigetron Academy ID yang punya power spike kalau dapetin 1 poin kill. Iya, apalagi mungkin kali ini juga dari Spear of Distraction sudah mulai connect, tapi ternyata final track Wayam didatangkan first blood. Langsung diambil di tangan dari Sanera. Bahkan kali ini Widi sudah mulai low HP, akan ditarget lagi still Camel Cut drop dari Wasipol. Berhasil mendapatkan BOY, sebentar kali ini Wasipol terperangkap dan berhasil didapatkan. Energi pas banget habis. Akhirnya tidak ada power purple buff di tangannya. Dan otomatis tersangkut di depan sana karena tidak adanya energi, tapi Digimon Digi. Oh, 1v1 dilakukan dan untungnya masih bisa untuk selamat dari Digimon Digi. Susah, nggak bisa benar-benar straight to the point banget. Karena Moskov memang bukan powernya untuk di arah early game. Untuk clear railing bisa cepat, tapi untuk damage secara individual dia not the very best. Dan untuk first item priority ini langsung ke arah concentrated energy, mencari ke arah sustainability dan juga scaling power magicnya. Dengan 6 kali mengeluarkan magic damage, otomatis ada damage tambahan yang bisa dikeluarkan juga. Sementara dari segi sepatu emang kebanyakan ngambilnya ke arah Warrior Boots, melihat bagaimana sakitnya 3 hero damager fisikal dari tim Liquid Academy ID. Ada Pakito, Hanabi, dan juga Fanny. Daripada ketutupan dari segi
Silence-nya, yaitu pengurangan dari segi sisi, ya lebih baik dari damage-nya dulu aja. Iya, lebih baik dari segi damage-nya dulu ya. Tapi kayaknya kali ini temponya nggak terlalu cepet ya, Coji. Bagaimana juga dari Bigetron Academy, mereka sangat coba untuk melakukan kalkulasi secara matang juga. Terlebih lagi yang mereka hadapi adalah di sini Fanny. Dan jangan sampai Fanny-nya punya space yang lebih banyak. Fanny sebenarnya kita bisa ngelihat sih space-nya dia tuh lumayan tergantung sama vision-nya dari Yaga Cute itu seperti apa. Cuma masalahnya adalah kalaupun emang dia masuk ke depan sana, dia nggak bakalan bisa terlalu komit sampai dia tahu persis Sanera di mana. Iya, karena balik lagi bisa dibalikan ya, Iya, itu di bisa tangan dari dibalikan. Sanera. Ketika memang Saneranya bisa lompat juga dengan penggunaan dari segi Violet Requiem-nya. Dan ditambah lagi mungkin nih banyak sekali yang bisa masuk di tim fight-nya ya, terutama dari Digimon Digi. Dan balik lagi dari Bigetron Academy dan juga tim Liquid Academy ID, mereka mainnya soft. Santai, 5 menit pertama, 2-1, nggak terlalu ada banyak hal. Ya, nggak terlalu cepat juga ya untuk tim fight. Dan dari keduanya juga mereka sama-sama tahu bahwasanya jangan sampai ada kesalahan sedikit pun yang bisa dilakukan karena dampaknya mungkin juga nanti akan sangat besar. Terutama kali ini dengan terlihatnya dari Digimon Digi sendirian saja di area top lane. Akan segera dicek juga di tangan dari Cryos dan Glenn masih memegangi di area bagian bottom lane. Gila, ini Washipol dengan aman ya. ditutup sih jalannya ke Purple Buff. Coba kali kasih dan bahkan lihat Sanera dapetin karena Purple Buff-nya. Wah, ini purple buff yang sangat penting sih ya. Apalagi buat Fanny dan tidak ada untuk beberapa waktu ke depan. Jadi otomatis Turtle kayaknya nggak bakalan dikontes juga. Mungkin akan cari mirroring, tapi nggak juga. Cukup quiet ya, cukup sunyi. Pergerakan dari tim Liquid Academy ID nggak begitu banyak pergerakan pick off yang mereka juga bisa lakukan untuk sekarang. Karena tadi yang aku bilang ya, kalaupun emang mau pakai Novaria agak tricky untuk di sini. Jadinya trio mid lane ya kalau mau bergerak damage-nya nggak semasif apa yang dimiliki oleh Bigetron Academy. Iya, ditambah lagi mungkin ini juga dari tim Liquid Academy ID mereka memanfaatkan ya dengan hadirnya Novaria di sini untuk bisa lebih aktif mengecek rumputannya, tapi ternyata instant kill dari Sanera. Berhasil menghantam dari Valdera di area bagian bottom lane. Sementara kali ini Steel Cable sudah mulai didatangkan dan tembakan hampir saja mengenai Andy. Mirroring dilakukan, namun kita ngelihat bagaimana keuntungan tetap di tim Liquid Academy dengan adanya Valdera yang tumbang. Tapi Wah, Wosipol sih hampir banget. nggak bisa terlalu luasa masuk ya. Karena balik lagi yang bisa mencegah Wosipolnya ini banyak, terutama dari Digimon Digi. Masalahnya sudah 2 kali Purple Buff tidak ada dan walaupun 3-1, lihat bagaimana objektif tetap ditekankan oleh Bigetron Academy. Ya, laning bawahnya juga aman ya. Bahkan turretnya sudah hancur satu di area bottom lane dari tim Liquid Academy ID. Dan mau nggak mau nih dari Wosipol punya tugas yang lebih banyak jadinya. Tugasnya dari Washipol menurutku di sini tetap simpel sih. Dia coba untuk cari bagaimana power spike didapatkan dan juga jadi finisher dari timnya. Tapi BOY Oke, Flicker sudah aktif, tapi sementara itu dari Wosipol yang hampir saja tumbang. Sanera low HP dan berhasil didapatkan di tangan Valdera. wah itu sebenarnya udah keangkat tapi ternyata terkena down sama Widi. Akhirnya nggak bisa untuk melanjutin dengan Violet Requiem walaupun keangkat dari Washipolnya dan dia nggak tumbang. Ternyata justru yang tumbang adalah Saneranya dan akhirnya ada keuntungan didapatkan sama tim Liquid Academy ID dengan syarat satu. Oh, Spirit of Destruction datang lagi dari Digimon Digi. Ada bantuan yang didatangkan Circling hingga sampai aktif Wosipol. Oh, gila. Yang kali ini tidak bisa memanjakan landingnya. Sementara ada yang datang kali ini dari Valdera. Berusaha untuk survive, tapi nampaknya Eddie yang berhasil membuat dari Valdera tidak bisa pulang. Ya, awalnya aku kira bakalan ada sebuah keuntungan yang masif dari tim Liquid Academy ID ya. Namun ternyata out of nowhere, satu Spirit of Destruction bisa bikin Valdera nggak bisa dapetin apa-apa dan bahkan 3 poin dia di tangannya sekarang. Ini ngebuat teman-teman dari Bigetron Academy itu kayak kuatnya tuh dari berbagai sisi point of view yang berbeda. EBO-nya kuat dari segi damage, Andy-nya sekarang juga udah bisa ngepoke ke arah Fanny-nya. Glenn udah sangat durable di bagian depan, makanya dari tadi jalan sendiri. Terus Sanera, ya tinggal nyari Winter Crown aja udah. Iya, buat lebih aman lagi nantinya ya. Iya. Apalagi ketika memang dari Saneranya udah bisa lalu lalang kemanapun ya. Sanera di bawah tuh. Iya, dengan Violet Requiem-nya. Dan sepertinya kali ini di Wah, area Lord trapping. mau coba didistraksi ya. Bawahnya dijalankan. Ya, trapping bahkan coba lihat. Wah, targetnya ke arah dari Wosipol yang Aman. ternyata membuat dari Wosipol mau nggak mau harus pulang. Karena terlalu berbahaya menghadapi dari Sanera dan juga Digimon Digi. Ya, dan kalau misalkan nggak ke safety ini juga, nggak clear minionnya dan ya itu dia, Holy Defense pecah di menit ke-9. Sedikit keuntungan bagi Bigetron Academy dan akhirnya menjadi sebuah tanda bahwa apakah ini waktunya kita untuk komit ke arah Lord-nya. Karena kalau misalkan mereka komit ke Lord akan berjalan di arah bottom lane dan harusnya sehat di saat sampai ke arah depan inhibitor sana. Ya, apalagi sudah tidak ada Holy Defense-nya ya Ya. di area bottom lane yang akhirnya ngebuat dari Bigetron Academy mungkin mereka bisa lebih melakukan pressure lanjutan lagi. Sementara Violet Requiem berhasil menangkap lagi dan terpantau. Dari Winnie yang berhasil didapatkan tapi ternyata ditukar dengan Sanera.
mulai dihadirkan, tapi ternyata Valdera menjadi korban dengan double kill di tangan dari Digimon Digi. Yap. Yaga Cutie yang kali ini sepertinya akan mulai ditarget, tapi tidak ada tim fight lanjutan. Yap, harus ditahan terlebih dahulu karena ngelihat dengan adanya Sanera yang tumbang, otomatis nggak bisa dilanjutkan begitu saja. Ingat masih ada 2 damager yang kuat banget dari tim Liquid Academy ID, dan kalau misalkan mau dipaksakan lagi sama Big Hit Academy, ini bisa menjadi keuntungan bagi tim Liquid Academy juga. Namun di luar dari itu semua, Trinity item sudah didapatkan oleh kedua belah gold laner yang berbeda. Bedanya nggak terlalu jauh, hanya di angka 500 gold aja. Cuman yang lumayan jauh adalah perbedaan dari bagaimana setup dilakukan oleh kedua belah tim. Apalagi dengan Matilda di sini yang pakai build-nya itu lebih ke arah Matilda support dan damager banget. Flash of the Aces tambah lagi dengan enhanced talisman. Yang catat talisman inilah yang akhirnya ngebuat adanya guiding wind yang bisa dilakukan setiap 3 detik sekali. Lebih cepat ya. Iya. Lebih cepat bisa muncul. Recover. Iya itu, dan itu juga bisa ciptain momen nantinya di tangan dari Bigetron Academy. Sementara Lord yang mungkin sekarang akan mulai menjadi fokus lagi dari keduanya. Tapi ya balik lagi dari Andy harus bisa ciptain momen, terutama dari Glenn yang sudah membuka semua space-nya. Ada yang ditarik lagi, Widhi mulai menjadi target, tapi nampaknya dari Widhi berusaha untuk memaksimalkan Wrath of Riot yang sudah mulai didatangkan di tangan dari Widhi. Tapi nampaknya tim fight terpecah belah menjadi 2 pilot rank YM connect ke Riot yang menjadi target di tangan dari Sanera, bahkan tertancap possible. Berhasil didapatkan 3 pemain lagi yang ada Bigetron Academy. Mereka mengancam pemain-pemain dari tim Liquid Academy ID. Purify menyelamatkan semuanya. Andy dan Digimon Digi tidak terjadi terpick off. Otomatis damager, dan juga kita ngeliat dari Andy yang sebagai damager juga. Lihat bagaimana 6 masih total di tangannya walaupun dia menggunakan favor. Kita ngelihat bagaimana Andy udah benar-benar punya targeting yang sangat bagus, dan bahkan ingat bagaimana circling eagle juga semuanya kan. Ada yang tertancap lagi, Widhi. Terangkat sudah kali ini dari Widhi. Yang nampaknya berhasil ditumbangkan lagi di tangan dari Digimon Digi. Aku suka banget dengan Sandy. Ini Andy-nya langsung menghilang dengan begitu cepatnya, dengan 1 kali terkena Astral Recall. Wah, dibalikan lagi ya. Ada rumor yang hilang, tapi Sanera juga turut serta tumbang ya. Sementara Lord yang sempat kita bahas tadi, ketika memang didapatkan di tangan di Bigetron Academy, Lordnya akan bergerak di area bottom lane. Dan melihat dari segi replaynya, banyak momen yang terjadi. Ini fokusnya coba lihat ya dari bagaimana tadi Widhi kan akhirnya terkena 2 Purify, tapi di belakang ternyata Krayosnya benar-benar open banget. Terangkat dan bahkan bermain di river. Ini adalah satu hal yang sangat dicintai oleh Digimon Digi. Otomatis dapatlah 3 player tadi dengan sangat baik. Tapi siapa sangka Yaga Cutie dengan damage output sebesar itu udah bisa lumayan nge-one shot beberapa player dari Bigetron Academy. Tadi khususnya adalah Andy yang baru banget tumbang, baru banget tadi. Baru banget ya. Ya, baru banget tadi. Ketika ada momen Lord yang berhasil diambil ya. Tapi sekarang Steel Cable sudah mulai dikeluarkan lagi di tangan dari Wosipol. Dan sepertinya Spear of Distraction-nya yang membuat akhirnya dari tim Liquid Academy ID sedikit overthinking. Iya, ini jelas overthinking sih posisinya karena 3 lane mereka tinggal inhibitor aja. Dan lihat bagaimana damage output dari Bigetron Academy itu udah bener-bener gede banget gitu loh. Khususnya dari Digimon Digi sih yang aku nggak expect di menit ke-12. Dia udah bisa bikinin item Trinity dan mungkin udah jadi item keempat ini posisinya. Udah banyak item yang dikantongi, otomatis damage-nya juga akan semakin meningkat lagi ya. Jauh banget tuh recall. Iya. Buat aman ya. Iya. Karena pastinya sekarang yang ditarget dari Bigetron Academy nggak cuma dari Wosipolnya aja. Bahkan dari segi damage dealt by Todak ini ada di tangan dari Digimon Digi. Ya itu udah gede banget, tapi nggak bisa dipungkiri juga Yaga Cutie dengan damage poke loh ini. Kita ngomongin sekali lagi damage poke. Dari jauh dengan Astral Recall, Astral Meteor, dan juga tentunya Astral Echo. Jadi kelihatan bahwa Yaga Cutie di sini punya peran yang sangat besar sebagai poking damager-nya. Cuman permasalahannya adalah banyaknya hero yang bisa regen. Contohnya dari Andy dan juga Glenn ngebuat akhirnya damage-nya nggak akurat. Iya, nggak bisa terlalu tersalurkan juga ya. Iya, jadi kena damage iya, cuman nggak lama kemudian regen lagi. Langsung ya naik lagi dari segi HP-nya. Tapi yang ngelihat bagaimana di Bigetron Academy, mereka akan team fight lagi. Ada Astral Echo yang didatangkan Widhi, yang akhirnya harus menelan banyak damage yang dikeluarkan di tangan dari Bigetron Academy. Sementara kali ini targetnya mungkin harus coba untuk diulangi lagi dari Bigetron Academy. Karena balik lagi tim Liquid Academy ID mereka udah mulai tahu nih. Mereka nggak mudah terpancing dari segi team fight yang dilakukan oleh Bigetron Academy. Oh ya nggak mau, itu udah menjadi salah satu identity juga dari Bigetron Academy. Mereka bukan team fight untuk team fight menang aja.
Tapi mereka team fight juga coba untuk memaksimalkan laning-laningnya, memaksimalkan power objektifnya, dan bahkan mungkin memaksimalkan power pick-off yang dimana sudah kelihatan Fanny ada di top. Ya, nggak segan-segan juga ini ya. Astral Echo sudah mulai didatangkan ke Rayos. Mulai menjadi target Sanera, langsung ada di depan. Dan Sanera HP-nya tergerus sangat banyak. Ya, Gen sih otomatis, tapi dengan concentrated energy. Harusnya dia masih punya beberapa modal untuk bisa mengembalikan darahnya, dan lumayan lah, sisa tinggal 2 bar aja. Iya, sangat lumayan ya. Final track Bayam. Mulai connect lagi, yang ditarget adalah Widdy. Yang berhasil didapatkan, tapi ternyata ditukar dengan Sanera. Yang sangat mahal sekali, kehilangan satu jungler. Digimon Digi masih ingin lebih lagi, dan nampaknya di area mid Valdera yang sudah mulai ditarget. Dan tidak ada pertukaran lanjutan. Ya, tadi kita ngeliat bagaimana dari Sanera ya. Sebenarnya udah nyalain Winter Crown, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa tadi damage follow up itu bener-bener perih banget. All eyes on Sanera langsung begitu adanya Widdy yang di pick off. Ngebuat akhirnya nggak ada power retribution dari Big Town Academy dan harus lakukan kiting ngulang lagi. Tapi ini beneran sih gila di Digimon Digi sih dari segi damage-nya dia. Itu bener-bener gede banget dan bahkan kena ke Krayos. Oke, kena lagi. Dari belakang. Distraction sudah banyak lagi dilakukan. Krayos berhasil didapatkan Uzimon. Wah, gila. Menjadi target yang kedua dan Lord dipegang kendali di tangan dari Bigatron Academy. Wah, itu caster aja nggak expect apalagi player. Karena posisinya emang lumayan sepi tadi. Yang datang tuh cuma ada Glenn aja. Tapi out of nowhere, speed of destruction-nya dibuka dengan begitu instan. Dan di-hit dari belakang. Fokusnya terhadap teman-teman dari tim Liquid Academy ID. Fokusnya ke arah Krayos dulu tadi. Coba kita bisa lihat sekali lagi. Dengan adanya pergerakan di belakang sana, tiba-tiba fokusnya ke arah Krayos. Nggak lama dari Valderanya juga udah bener-bener low banget, gak bisa ngapa-ngapain juga, dan di mid lane. Oh, team fight lagi dilanjutkan Valdera. Sudah mulai berhasil dihilangkan, hanya ada 2 pemain yang tersisa dan berfokus terhadap match point di tangan dari